sudah sarapan. Kalau anak yang sudah sarapan, ya oke. Itu berarti anak yang sayang dengan dirinya sendiri. Ya, karena sebelum kita bekerja harus sarapan dulu. Kalau Miss Winda tadi nggak sarapan, dan ini juga nggak sarapan. Belum sarapan. Hanya biar ini mumpung harus Oke, ya. Oke, sebelum Buning melanjutkan materi, sayangku semua. Jadi saya akan mengevaluasi pembelajaran semester kemarin. Ya, jadi kenapa nilaiku A? Kenapa nilaiku B? Kenapa nilaiku C kalau dia nggak ada? Tentunya ada alasannya sayangku, ya. Yang pertama, kalau nilai A itu pasti tugasnya oke. Nilainya juga oke. Nilai kan banyak macam, ada nilai PTS, ada nilai tugas, ada nilai UAS, ya kan? Nah, ada nilai yang lain, nilai plus. Kadang kalau ada tugas, saya minta untuk tolong diganti gitu ya. Kemarin sudah waktu semester kemarin materinya adalah bernyanyi dengan teknik yang benar, sampai diberi contoh Buning, bulatnya harus bagaimana, kemudian teknik vokalnya yang bagus bagaimana, sampai saya beri materi karena kita tidak bisa langsung ketemu hanya seperti ini. Kemudian ada tatap muka 40 menit, kamu tidak aktif, pada domblong semua. Pada terpesona melihat Buning, melihat Bapak Ibu guru. Ya kan? Karena lama tidak ketemu. Ketemuannya 2 kali. Oke, saya semua begitu ya. Jadi nanti untuk evaluasinya ke depan supaya memperbaiki nilai rapotmu ke depan, bila ada tugas segera dikirim ke Buning. Langsung ke WA Buning. Jangan di WA grup. Nanti aduh aku malu misalkan ada tugas langsung japri. Oke sayangku? Oke? Jempolnya mana coba? Iya, itu evaluasinya. Kemudian untuk pengetahuannya, itu kan tadi yang keterampilannya. Untuk pengetahuannya, Buning kan selalu kirim materi. Nanti PowerPoint itu tidak saya kirim lewat BPS, filenya bukan, tapi tak foto, kemudian screenshot ya, kemudian tak kirim. Nah itu segera. Kalau yang 8A sampai 8H itu, GH itu ada yang pinter itu di print. Sudah di print, temannya sudah butuh fotokopi. Apalagi kemarin materi yang terakhir sangat penting ya, ada yang nilai 100 tuh. Yang nilainya 100 siapa tuh Jeri? Oh, ayo siapa? Yang nilai 100 nilai UAS. Banyak ke dan 9. Selamat ya. Oke. Pasti nilainya A. Nah, ini maksudnya begitu. Jadi ini evaluasi untuk semester ini sayangku. Kalau ini saya yakin berlaku untuk semua Bapak Ibu guru. Jadi tugas wajib dikerjakan. Begitu? Oke. Ya, tadi makan sudah. Dari awal Tante Vinda sudah berdoa juga. Harus pindah kok Tante Vinda. Kalau Buning manggilnya Tante Vinda. Oke sayangku, di semester ini nanti kita tetap belajar ada seni musik, seni rupa, seni musik, seni tari. Yang pertama nanti kita akan belajar seni rupa. Ada 2 macam, yaitu gambar poster dan gambar komik. Jadi bagaimana pengertiannya apa, ciri-cirinya apa, atau syaratnya apa, bagaimana caranya, bahan apa yang dibutuhkan. Karena kita tidak bisa langsung ketemu, walau hanya lewat virtual. Nanti minggu depan tetap Buning beri materi-materi. Oke, semoga hari ini nanti bisa selesai. Kalau toh tidak selesai tidak masalah, minggu depan kita masih bisa ketemu. Oke, yang pertama kita akan belajar gambar poster. Coba Miss Winda tolong bukakan YouTube contoh gambar poster begitu, nanti akan keluar banyak. Ya, oke sayangku, ini nanti akan ada gambar keluar, gambar yang ditampilkan. Kita amati, ya, kita
kita amati satu saja atau dua. Dua, Miss. Dua, ya. Ya, sebentar ya, sedang loading. Jadi nanti kalian tugasnya mengamati dulu. Apa sih poster gitu. Ya, contoh, gambar poster contoh. Ya, ada contoh gambar poster. Ya. Apa sih poster itu kita amati satu persatu. Nah, itu yang jagalah kebersihan. Stop Corona. Kita lihat dulu yang jagalah kebersihan. Ya. Oke, sedang loading. Terus bukunya sambil disiapkan ya sayangku, bukunya halaman 123. Perjalanan kami jadi lengkap dengan kedatanganmu. Di tengah situasi. Sambil melihat buku halaman 123. Jadi nanti Buning berdasarkan buku juga ya. Kita lihat. Kamu catat, silahkan siapkan alat tulisnya, dicatat. Dalam gambar poster ini ada apa? Ya, karena di pelajaran seni budaya itu sebetulnya banyak prakteknya. Karena kita tidak bisa ketemu, jadi ya nggak masalah. Oke? Ya. Nah, kita lihat ya. Ini sampai bagaimana cara membuat poster. Ini caranya. Itu gambarnya, nanti ada tugas juga. Lebarnya berapa kertas, kemudian panjangnya berapa supaya sama. Gampang membuatnya itu menggunakan spidol, menggunakan pensil boleh. Nah, ya kita perhatikan semuanya wajib mengamati. Iya, buanglah sampah. Seperti tulisannya siapa tuh? Seperti tulisannya Panji. Ya, kalau anak-anak sekarang memang seperti itu ya, masih ya tulisannya. Karena sekarang tidak ada belajar menulis. Kalau dulu waktu Buning kecil itu ada pelajaran menulis. Kita lihat sayangku, ya. Nanti ini poster jenis apa? Kita nanti ada macam-macamnya. Macam-macam poster begitu. Nah, kita lihat caranya mudah sekali. Ya, setiap kita menggambar dalam kertas gambar pasti selalu diberi garis tepi, ya. Ada syaratnya bisa 2 cm, bisa 3 cm begitu. Sama. Tepi atas, tepi bawah, tepi samping kanan kiri ini sama. Ya, sederhana ya. Gampang sekali Bu ternyata membuat poster ya. Nanti kalau sudah ada tugasnya kalian boleh buka di YouTube, banyak contoh-contohnya. Ya, kalian perhatikan ya. Sebelum diberi yang lain itu ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Ini berarti anjuran. Ya, berupa anjuran. Nanti kita lihat kok ada tulisan dan ada gambarnya. Gitu. Ini akan nulis apa ini ya? Akan menulis jagalah kebersihan. Nah, tentunya karena ini seni, ya pelajaran seni budaya, tulisannya juga harus yang estetika artistik. Jadi ada keindahan, yang ada estetikanya. Jadi dilihat ini enak-enak dipandang, ya. Perhatikan, semua perhatikan. Ya, itu jenis-jenis sampahnya. Berarti tadi pertama yang dibuat adalah tempat sampahnya. Supaya simetris tempat sampahnya di kanan, kemudian anjurannya atau kalimat untuk masyarakat itu jagalah kebersihan itu di samping kiri. Samping kanan boleh Bu, boleh. Ini kreativitas. Iya. Bagus ya, hanya seperti itu aja bagus. Nah, ini kalian harus bisa membuat seperti itu. Aduh. Nanti kita tunggu ya sayangku, inilah kekurangan, kelemahan kalau kita belajar virtual, iklannya banyak.
Oke sayangku, dilanjut. Kita lihat. Sederhana, langsung ke gambarnya ya Tante. Cek gitu proses. Ya, mudah ya. Nah, mudah sekali. Tuh gambarnya udah jadi. Cepat kita langsung selesai. Iya, dipercepat. Nah, kita lihat sayang gitu. Gambarnya warnanya kontras juga. Ada hijau, ada biru, ada kuning. Merahnya belum ada, boleh diberi merah? Boleh. Ya. Ya, oke. Langsung ke PowerPoint aja Tante. Yang pertama ya. Langsung ya. Slide pertama nih. Pengertian. Oke sayangku, sebelum ini jangan dibuka dulu Teh. Kita ya nanti yang ketiganya pengertian. Oke. Tadi sudah kalian lihat gambar poster ternyata mudah ya, gitu. Ternyata mudah ya. Ya. Kalian lihat buku, di buku halaman 123 itu contohnya sangat banyak. Nah, yang ketiga pengertian. Ya. Nah, ini kita lihat belajarnya sedikit-sedikit, tapi yang penting kamu nanti bisa dan mengerti. Kita lihat sayangku. Sambil melihat bukunya dibuka di halaman 123 supaya nanti jelas. Apa itu poster? Tadi kalian sudah melihat bagaimana caranya. Syaratnya ada 2 ya, kalau tidak salah. Mesti ada gambar dan ada tulisan. Nah, oleh sebab itu, poster itu apa? Nah, ada yang bisa menjawab, tinggal membaca. Ya, poster itu adalah suatu desain grafis. Berarti itu didesain, grafis itu gambar ya. Yang di dalamnya terdapat gambar dan kata-kata. Tadi ada gambarnya, ada katanya, ada kalimatnya. Jagalah kebersihan. Stop corona, stop merokok. Nah, nanti akan Kuning beri contoh-contohnya. Setiap ulasan mesti ada contohnya. Ya. Jadi poster adalah suatu desain grafis yang di dalam terdapat gambar dan kata. Pada kertas yang berukuran besar, boleh besar tergantung nanti ya, karena tugas nanti ya tidak terlalu besar, yang isinya memuat informasi, bisa anjuran di tempat-tempat umum. Nah, berarti syaratnya harus dipasang di tempat umum agar bisa dibaca banyak orang. Oke sayangku, seperti tadi, jagalah kebersihan, buanglah sampah di sini. Nah, gitu. Berarti ada panahnya gitu, diberi panah berarti itu arah, nanti ada syarat-syaratnya. Apa sih gitu. Oke. Ya, udah tahu sekarang. Yang kedua slide berikutnya. Ya. Nah, tujuannya apa? Poster itu tujuannya apa? Memberikan informasi tentunya, mengajak masyarakat, menghimbau masyarakat, menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu. Seperti apa yang disampaikan dan dituliskan dalam poster tersebut. Ada poster, apalagi sekarang yang sedang hits adalah COVID-19. No, stop, gitu ya. Stop. Angelika gimana? Stop. No. Apa? COVID-19. Di situ ada 3M. Kalau kita dulu ada 5M. 3M apa? M-nya ditulis. Cuci tangan, ada gambarnya cuci tangan misalnya gitu. Ini termasuk poster. Ini anjuran mengajak masyarakat untuk berbuat sesuai anjuran dalam poster itu. Misalkan tadi buang sampah, ada lagi tentang konservasi seperti sekolah kita nih. Nah, kalau buang sampah sudah. Kemudian apalagi? Menanam pohon. Ada pohon, tumbang, betul kan? Kalau nggak tumbang, ada di bawahnya pohon kecil-kecil ditanam lagi. Ini boleh. Rawatlah aku, gitu kalimatnya. Jadi kalimat-kalimat dalam poster juga harus yang menendang. Artinya menendang itu mudah tetapi mengena. Jadi mudah dicerna oleh masyarakat, mudah dilihat, mudah dicerna oleh masyarakat.
ini tujuannya memberikan apa? Informasi, diberikan informasi ya. Yang tadi 3M dalam situasi pandemi seperti ini poster terpampang di mana-mana. Di sekolah kita juga banyak, ya kan? Apalagi saat kita dulu melaksanakan tatap muka. Ya, poster-poster harus dipampang di puskesmas, di rumah sakit, di mana-mana. Ya, nanti ada jenis-jenisnya apa. Next. Ya. Nah, sekarang cirinya. Ciri poster. Wah, ada yang mencatat nih. Anak-anak itu memang aktif. Saya senang nih. Ya, catat gitu. Padahal Bunda nggak minta mencatat. Nanti akan dikirim. Tapi bagus. Jadi sambil mendengarkan, sambil mencatat, boleh. Ya. Tadi seperti Bunda katakan, di print juga boleh. Buat buku, karena buku ini buku paketnya besok kan dikembalikan ya, dikembalikan, kemudian kamu kan nggak punya nanti. Kalau ini di print kan bagus, dan materi yang Bunda berikan ini di sini tidak semua ada begitu. Yang diberikan ini ya di sini tidak ada. Gitu. Kalau yang di buku ada bisa belajar sendiri. Oke, kita belajar lagi tentang apa itu cirinya. Nah, tadi kalian melihat ada bahasa atau kalimat yang digunakan dan harus mudah dipahami oleh banyak orang. Nah, buanglah sampah itu gampang banget. Jagalah kebersihan, berarti itu anjuran, tadi kan anjuran ya. Dianjurkan supaya kita membuang sampah dan menjaga kebersihan. Dan ini terdapat di mana-mana, di tempat umum terutama. Ya. Kemudian yang kedua sayangku itu ada kalimat pada poster harus singkat, padat, dan jelas. Tidak terlalu panjang lebar, dawa banget, ngolar-ngolar kayak jalan panjang. Ya, jadi kalimat pada poster itu singkat saja, padat tapi jelas. Nanti kalian bisa lihat contoh-contoh tadi, dah satu diberikan contoh, nanti banyak diberikan contoh-contoh. Kemudian yang ketiga, mengkombinasikan antara gambar yang menarik dengan bentuk tulisan yang menarik. Tadi saya bilang, aduh tulisannya seperti Panji. Gitu. Panji tulisannya elek sih. Anaknya ganteng, tapi tulisannya jelek. Iya, tapi nanti kalau buat poster pasti bagus. Karena Panji menggunakan digital. Ya, tulisannya akan lebih menarik ya. Jadi, mengkombinasikan antara gambar yang menarik dan bentuk tulisan yang menarik. Terus warnanya gimana? Warnanya juga harus menarik. Warna kontras itu yang keenam tuh nanti. Yang kelima, dapat menarik perhatian banyak orang. Untuk itu, poster itu pasti dipasang di tempat-tempat umum yang sangat-sangat strategis. Yang bisa dilihat orang. Orang melihat naik motor dia udah bisa membaca. Sambil lalu, sambil jalan. Sambil nyetir, sambil naik angkot, sambil naik sepeda motor tuh bisa melihat. Bisa dilihat. Oh, tahu maksudnya. Oh, COVID-19. No, gitu ya. Dilarang apa? 3M. 3M. Dilarang berkerumun, pasti. Harus cuci tangan, pasti. Ya, begitu. Itulah ya sayangku. Jadi bagaimana kalimat itu atau kata itu bisa menarik perhatian banyak orang. Yang kelima, poster itu harus ditempelkan atau dipajang di tempat yang ramai. Tadi Bunda katakan harus di tempat umum yang sangat-sangat strategis gitu. Ya, jadi nanti kamu kalau posternya memang bagus, nanti kita letakkan di tempat-tempat yang baik gitu. Nanti kalau yang kirim tugasnya baik, saya suruh buat yang besar, tak biaya ini silahkan buat yang gede, pasang di sekolah. Biar bagus gitu. Oke, yang keenam sayangku, warna yang digunakan harus kontras. Kenapa di PowerPoint-nya Bunda ini saya beri warna kontras supaya kamu itu bisa mengkombinasi. Oh, ternyata ungu sama biru bagus ya. Sama toska bagus, merah sama kuning bagus. Hitam diberi kuning, ciri-ciri poster itu bagus. Semua saya beri kontras supaya ini contoh. Jadi gambar poster itu harus menggunakan warna kontras supaya menarik perhatian. Oke sayangku, ada
6 yang perlu kalian tidak perlu dihafalkan, dimengerti. Oke? Iya. Berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana atau apa saja bahan dan alat yang kita butuhkan. Ya, ini juga kuning beri warna kontras tuh. Ungu, warna ungu dengan merah bagus banget. Merah diberi putih bagus sekali. Kuning diberi hitam bagus sekali. Hitam, dasar hitam diberi kuning bagus sekali. Semua sengaja saya beri kontras. Oke, yang pertama adalah pensil menggambar. Kalau tadi pakai spidol boleh. Pensil yang kimia yang bagus adalah 2B atau 6B. 4B boleh. Ya, yang kedua ballpoint, jelas ballpoint itu penting. Ballpoint digunakan sebagai alat untuk membuat gambar atau karakter, tegas karakter apa ya Bu? Nanti ada pada garis gambarnya, karena di pelajaran seni budaya khususnya cabang seni rupa itu pensil dan bolpen, kuas lukis, cat itu utama. Ya, pasti utama. Kuas lukis untuk apa? Bila menggunakan cat. Nah, bisa apa? Cat air. Kalau krayon menggunakan kuas ya bunga. Kalau tadi gambarnya pakai krayon. Kalau nanti tugasnya pakai cat air boleh, pakai krayon boleh, pakai spidol boleh. Spidol itu malah warnanya itu bagus, kontras sekali kalau spidol. Krayon juga kontras. Kalau cat air kamu tidak mahir menggunakan, nanti ya nggak bagus. Gitu. Pokoknya nanti saya beri kebebasan, ya kebebasan untuk membuat tema dan bahan atau alat lukisnya. Cat termasuk cat ya, cat itu berbagai macam. Nah, yang kelima ini sayangku. Jadi membuat poster itu menggunakan komputer. Jadi nanti kita dapat aplikasi khusus. Ya ini tapi tidak semua anak bisa. Nanti Buni akan melatih 5 anak atau 4 anak untuk persiapan FLS2N tahun 2021. Ya. Jadi nanti ada aplikasi khusus, formnya apa gitu. Nanti kalau menggunakan media komputer itu tulisannya akan lebih menarik, ya, karena berbagai macam font, jenisnya berbagai macam. Kemudian warnanya juga sangat, tapi tergantung ya, Miss. Kadang ada jenis komputer itu yang tajam, kadang ada yang enggak. Karena Bunda punya 2 laptop itu berbeda untuk membuat warna begini berbeda. Jadi nanti kita kalau pas lomba mencari komputer yang bagus, biasanya di Espero. Nah, ini kesempatan kita untuk latihan dulu begitu. Nah, kenapa menggunakan komputer Bu? Ini kalau ada kesamaan ini kelebihannya kalau kita membuat poster dengan menggunakan komputer, itu kesalahan itu bisa di-delete. Kalau pakai cat air atau krayon kan susah, apalagi pakai spidol, blobor ya Miss. Gitu. Nah, ya kan sayangku, ya ini alat dan bahan. Jadi ada pengertiannya, tidak ada ciri-cirinya, ya. Kemudian yang ketiga alat dan bahannya. Berikutnya next ini jenis-jenisnya. Nah, ini sampai Buding beri contoh-contohnya. Wah, itu yang pertama berdasarkan isinya akeh temen ya gitu ya emang. Jadi poster itu jenisnya ada 2. Yang pertama adalah berdasarkan isinya. Berarti isi itu dalam kalimat dalam poster. Yang pertama adalah poster layanan masyarakat, ini yang penting. Sekarang ini kan kita sedang sering melayani masyarakat. Pemerintah daerah, pusat, provinsi, pusat ini sedang melayani masyarakat, ada keamanan masyarakat, ada nama. Poster yang berisikan informasi tentang layanan kepada masyarakat seperti apa? Layanan kesehatan, layanan kesejahteraan, layanan tentang kebersihan, pemberian bantuan dan macam-macam and so on. Ya,
Ini ada contohnya, etika batuk. Nah, ini kira-kira di mana ini kalau ada etika batuk ini, poster ini layaknya dipasang di mana? Ada suaranya. Kira-kira ya, etika batuk, poster layanan masyarakat. Rumah sakit, puskesmas. Puskesmas. Rumah sakit. Iya. Kalau di sekolah begitu. Puskesmas. Ya, pintar semua. Kalau di sekolah kira-kira cocok tidak ya? Cocok. Ya enggak cocok karena Ini tadi berdasarkan isinya, jadi berdasarkan kalimatnya. Cocok. Ya. Ya kalau COVID boleh, COVID itu dimanapun, iya. Kalau COVID dimanapun, di sekolah, di instansi ya, di kantor-kantor, di manapun, di rumah sakit, apalagi di puskesmas, apalagi kalau COVID tentunya di mana-mana. Tapi kalau ini di puskesmas, ya, jadi tergantung isinya. Berikutnya yang kedua, jenis kedua berdasarkan isinya yang kedua adalah poster niaga. Niaga itu apa? Niaga itu tentang jual beli. Poster yang berisikan tentang menjual dan mempromosikan suatu jasa, sesuatu barang ya berarti, atau jasa yang dijual oleh perusahaan. Nah ini makin hemat, makin nikmat apa nih? Kentucky. Enak ya Mas ya. Iya. Pindah suka mesti. Kalau anak-anak suka ini ya. Ini poster niaga. Ini tadi berdasarkan isinya. Makin hemat, makin nikmat. Ternyata isinya suwiwi. Enaknya gitu ya. Adanya di Kentucky Fried Chicken. Ya ada di mana-mana lah. Ya, oke berikutnya Mas. Yang ketiga, poster berdasarkan isinya. Jangan khawatir nanti ini Buning kirim. Nah ini Buning beri nih. Poster tentang kegiatan karena berdasarkan isinya poster berisikan tentang informasi pada suatu kegiatan yang dilaksanakan supaya kegiatan tersebut ini diketahui oleh banyak orang dengan harapan apa? Orang-orang tersebut dapat menghadiri kegiatan tersebut ben rame. Tapi sekarang baru tidak boleh. Nah, ada lomba poster. Penyelenggaranya adalah Golden Tulip Surabaya. Ya, library. Apa itu? Agensi. Ya, jadi ini lembaga yang melaksanakan kegiatan lomba poster. Kendalikan polusi udara, berarti itu temanya konservasi ya. Iya, ini peduli lingkungan ini. Jadi ini lingkungan lomba poster tapi ada temanya kendalikan polusi udara. Kira-kira gambarnya apa ya? Ya kira-kira gambarnya ada tempat sampah, kemudian ada pohon-pohon yang rindang, dirawat begitu. Ini poster kegiatan. Yang berikutnya yang keempat berdasarkan isinya adalah poster karya seni. Belum ya? Belum. Ya, poster karya seni sifatnya ekspresif. Ekspresif itu mengekspresikan suatu isi hatinya, ekspresif ya. Yang belum tentu diartikan sama dengan orang yang satu dan yang lain. Jadi, Bude punya ekspresi untuk kepengen lingkungan kita bersih, tapi Miss Winda tidak. Miss Winda kepengen bahwa COVID-19 itu nanti sukses gitu. Kita harus memerangi COVID-19. Nah, itu ini berbeda ya. Ini begitu. Jadi berbagai macam ekspresi seni yang ditampakkan dalam poster tersebut. Ini berdasarkan isinya yang keempat. Oke, next. Warnanya sengaja sekali lagi warnanya sengaja budi-budi yang kontras ya. Yang berikutnya adalah poster pendidikan. Nah, ini isinya banyak karena berdasarkan isinya akeh banget ya. Iya. Apa isinya poster yang isinya tentang memberikan pengarahan dan pendidikan kepada masyarakat. Ada
cara memakai masker yang benar. Nah, mestinya ada gambarnya. Oh, dibuka dulu maskernya. Ya kan? Maskernya dibuka dulu, kemudian baru dikenakan bagaimana melepasnya. Itu ada caranya di bawah itu. Kira-kira ini dipasang di mana? Di tempat umum bisa, di rumah sakit, di puskesmas. Nah, cuci tangan pakai sabun. Ini contoh, ini poster pendidikan. Di sekolah kita juga ada. Nah, untuk cara memakai masker yang benar di sekolah kita juga ada. Itu. Ya. Kemudian berikutnya contohnya menggosok gigi dengan benar. Ayo, menggosok gigi dengan benar. Nah, gosok gigi saja ada caranya ya sayang, supaya gigi kita ini sehat, ya, tidak berlubang, tidak banyak bakterinya. Oke, gambar poster kok sampai di situ ya, Miss. Lengkap sekali. Berikutnya. Nah, ini poster berdasarkan tujuannya. Kalau yang pertama tadi jenis poster berdasarkan isinya. Sekarang berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah poster propaganda. Itu tujuannya adalah memberikan motivasi dan semangat kepada masyarakat umum yang biasanya atau supaya tetap bersemangat, biasanya tetap bersemangat dalam menjalani hidup. Nah, ini ada di situ dikatakan poster. Kenapa dikatakan poster propaganda? Merupakan poster mempengaruhi orang, banyak orang. Sama-sama lawan rezim, bukan lawan sesama kita. Itu bagus ya. Gambarnya sederhana. Boleh. Ayo lawan corona. Supaya agar badan kita sehat. Gitu boleh juga. Ya. Ini contohnya. Kemudian yang kedua, sayangku kita lihat. Yang kedua, kamu nggak usah mencatat. Nanti akan kirim materinya ini. Ya. Terus boleh dicari di rumah, disalin boleh, mau di print boleh, gitu ya. Partisipannya sih berapa ya, Tok? Oh, 114. Oke. Menurut yang kemarin sampai 158. Oke, yang berikutnya adalah poster kampanye. Ini nih gambarnya. Tujuannya apa? Bertujuan untuk meraih simpati masyarakat sebanyak mungkin agar masyarakat memilihnya. Nah, ini biasanya musiman ketika ada pemilu tiba, pilkades, ya, kepala desa itu pilihan itu mesti keluar poster ini, pilkada, ya, pilkada bisa bupati, bisa gubernur, bisa presiden, ya. Pilkada, pemilu, pemilihan umum itu pasti selalu ada, memilih wakil rakyat mesti keluar. Terus sederhana, andalanku hebat, kerja keras misalnya, ya, terus diberi nomornya karena itu pasangan itu nomor 1, paslonnya itu nomor 1, nomor pasti ada. Itu namanya poster kampanye, ya. Oke. Nah, berikutnya poster berdasarkan tujuannya berikut, ya, ketiga. Next, ya, ya, yang ketiga. Poster afirmasi bertujuan untuk memberikan motivasi kepada para pembaca dengan kalimat yang dapat mempengaruhinya. Wah, ini luar biasa. Ini ada masa depanmu terbentuk oleh apa yang kau lakukan. Luar biasa. Tuh, Miss, masa depanmu terbentuk oleh apa yang kau lakukan. Ya. Kalau kamu melakukan hal yang baik, masa depanmu mesti baik. Ini nih. Tadi kan isinya anjuran ya. Nah, ini jenisnya adalah afirmasi. Ya. Hari ini bukan besok-besok, maksudnya itu kita tidak boleh menunda apa yang harus kita lakukan hari ini. Kebaikan hari ini harus kita lakukan hari ini. Gak perlu ditunda-tunda lah, besok wae. Besok wae. Garap tugas Angelica tuh kalau ngerti lah besok aja lah gitu. Gak boleh Gafra juga tuh terlambat menyetor tugas, mengirim tugas. Gak boleh. Hari ini ada tugas, lakukan hari ini. Segera kirim ke masing-masing guru supaya nilaiku bagus. Ya. Jadi masa depanmu terbentuk oleh apa yang kau lakukan. Ini anjuran. Hari ini
Bukan itu ada bukan itu dipertebal itu berarti apa namanya apa ya menekankan bukan besok. Tadi kan di depan syaratnya memang harus begitu, kalimatnya itu yang menarik, yang menendang. Tadi kan Bunda mengatakan yang menendang, tapi itu memang betul, bukan itu sangat menendang. Bukan besoknya di garis merah. Nah, itu garis merah itu berarti kan dilarang besok sekarang. Ini mengandung makna juga, poster itu mengandung makna dari warna, dari seperti ini ya, silang merahnya itu mengandung warna, mengandung makna. Kemudian yang berikutnya berdasarkan isinya ya, tujuannya yang kedua adalah poster dicari. Lagi siapa yang hilang? Adik siapa yang hilang? Adik Mariska, adik Dewi ya, Dewi mana nih? Dewi ada enggak ya, Miss? Ada ya, ya. Di mana Sherlyn, adiknya siapa ini hilang, gitu ya? Atau lowongan pekerjaan dicari, lowongan pekerjaan, wah marketing. Jadi begitu. Jadi jenis poster memang banyak macam dan tadi harus dipasang di tempat yang sangat strategis. Oke, berikutnya Mas. Ya, poster film juga ada. Nanti ya sebentar lagi ya hampir selesai. Poster film, wah ini Cinema Surya Yuda. Yang sering melihat siapa Cong? Yo, Buning malam minggu. Dulu ketika belum pandemi, Buning sering nonton. Ada Jailangkung, ada apa tuh yang menarik. Pokoknya kalau ada film baru Buning mesti nonton. Besok kita kalau pandemi sudah usai, kita nonton ya saya bareng Buning Kencanku, ada film bagus. Nanti Bang Martin, Miss Winda sama Pak Wadi diajak, ayo kita bareng-bareng nonton. Murah sayangku di sini hanya 30.000. Kalau di 21 sampai 50.000. Di Amplas tuh 21 sampai 60.000, 50.000. Ini murah. Nabung dulu. Ini ada Habibie dan Ainun. Siapa yang nonton dulu? Ayo. Jailangkung, kamu nontonnya Jailangkung. Sama Durasipak. Sama apa tuh yang Petualang 5 itu namanya apa ya? Kemarin tayangkan di Trans 7 ada juga. Aku udah nonton juga itu. Oke, itu tujuannya untuk apa? Mempromosikan film-film terbaru yang ditayangkan dengan maksud supaya masyarakat tertarik sampai nonton. Gitu, oke? Nah, yang berikutnya adalah poster komik. Sebentar ya. Selesai. Poster komik itu bertujuan untuk apa? Mempopulerkan komik kepada masyarakat umum atau banyak orang. Nanti pertemuan berikutnya kita belajar bagaimana membuat komik ini dulu, ya. Nanti minggu depan kita belajar latihan, nanti kita buka YouTube, semuanya mengikuti menggambar sesuai dengan petunjuk yang ada di YouTube. Seperti tadi, ya semuanya gambar gitu. Oke, berikutnya, iya poster kelas. Ini yang ada di kelasmu. Kawasan dilarang mencontek. Ayo siapa sing sok nyontek. Ya ini tujuannya memberikan pengetahuan pada motivasi pada semua siswa supaya poster ini dilihat dan sering dibaca oleh semua siswa. Yang terakhir adalah poster komersial. Borong akuanya, ayo cepetan berhadiah. Nah itu ya. Nah, begitu sayangku, nanti kita pelajari lagi. Ya, ini. Kita lihat yang slide yang paling terakhir. Nah, wajib dikirim melalui WhatsApp ke nomor 081327681999. Boleh tanya, kalau sudah selesai gambarnya ini, kirim ke sini. Nih, perhatikan. Buatlah gambar poster dengan ketentuan tema saya tentukan tentang COVID-19. Nah, ukuran kertasnya panjang 40 lebar 20. Menggunakan krayon, spidol atau yang lain. Cat air boleh. Ya, bukan cat tembok. Biru nanti cat air boleh. Ini kan yang paling gampang dan murah. Murah sekali itu. Karena situasi pandemi kasihan dengan kamu ya.
Kemudian yang keempat dikumpulkan paling lambat tanggal 22 Januari tahun 2020 saat Bunda ulang tahun. Karena paginya hari Sabtu, nanti kan kita ketemu. Oke sayangku, tugasnya itu tadi ya. Kalau nanti kurang jelas, nah, kalau kurang jelas boleh tanya melalui tadi di WA 0 nomor WA 081 327 600. Nomor HP-nya Bu Ning. Oke? Ada yang ingin ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya sayangku? Tidak. Enggak. Pada senang kamu udah selesai. Belum. Ya, Belum oke. ada. Saya tunggu. Kemudian minggu depan kita ketemu, kita latihan. Siapkan kertasnya. Ya, siapkan kertas tapi tidak yang ukuran 40. Kertas gambar biasa yang sederhana. Kertas ini kertasmu aja. Kertas ini. HVS boleh ya. Ini Ya, kita nanti ya. Minggu depan kita lihat itu bersama-sama kita latihan. Nanti Bu Ning ketukan bersama-sama. Ayo pinggirnya. Mana yang bertanya? Mana? Boleh. Ini siapa yang bertanya luar biasa? Oh ya boleh. Boleh. Nanti ya boleh. Nanti lewat WA ya. Yang menggunakan komputer lewat WA. Karena kita ketemunya memang lewat virtual. Masalah minggu depan selain hari saat kita mengajar seperti ini. Kalau bagi yang punya komputer boleh. Seperti yang saya tugasi kemarin ada Panji, ada Jimmy, ada Kafura, ada siapa lagi? Ada 5 tuh, ya. Nanti kita belajar melalui WA. Jangan di grup. Bu, absen lagi enggak, Bu? Ya. Bu, absen lagi enggak, Bu? Oke. Oke, saya ada pertanyaan lagi. Ya, pertanyaannya melalui chat. Ya, mulai chat ya, Bapak. Oke, ada ya, Mas. Ya. Oke, sayangku, kita ketemu hanya 40 menit. Masih kangen ya? Ini masih kangen nih sama kamu, nih. Oke, selamat tahun baru ya. Tadi Bening lupa belum ucapkan selamat tahun baru. Semuanya harus baru. Iya, semangatnya harus baru dong. Seperti tadi Miss Winda dulu pengajarnya bagus banget. Kamu bisa tiru. Ya, nanti suatu saat kita akan siaran radio lagi. Semuanya wajib. Oke? Oke. Tidak ada pertanyaan ini yang langsung live show di sini nggak ada? Nggak ada? Tidak ada. Belum. Boleh nanti bisa ntar bertanya melalui WA tadi ya. Nomornya Bu. Oke, Bu. Oke, terima kasih atas perhatiannya sayangku ya. Nanti akan Bu kirim. Nanti BPS saya kirim 2 file melalui BPS atau yang kedua melalui gambar foto. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah. 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 Diulangi. Gabung